Sebenarnya sih beruntung banget kalau ada orang tuh yang memang kebetulan dia passion di sesuatu hal, lalu hal itu tuh bisa bantu dia hasilin banyak. Betul. Nah itu kadang itu hoki lah, maksudnya ya emang terlahir Jadi momen yang pas. ya di momen yang pas. Misal memang dia katakan tadi suka nyanyi, kebetulan bapaknya produser gitu kan. Iya. Kayak abis itu ya kebetulan dia bisa cari duit dari nyanyi gitu, bisa. Iya. Itu ya kan jarang lah orang yang posisinya kayak gitu. Mungkin ada yang suka nyanyi tapi gak ada lingkungannya yang produser gitu. Iya. Akhirnya dia harus berjuang banget untuk bisa di posisi penyanyi, dan itu dia berapa banyak orang yang jago nyanyi gitu. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Altomo. Kali ini kita mau bahas soal sesuatu yang mungkin pas kita muda kita kayaknya mengejar itu banget gitu. Iya. Yaitu yang namanya passion. Mungkin teman-teman juga bener lah ya penyebutannya passion. Iya, iya. Benar. Tulisannya passion. Nah jadi sebenarnya pas kita muda kan pasti kita kayak ngejar sesuatu yang kita suka, yang kita rasa kita mungkin seneng, kita jago di sana. Betul. Nah tapi realitanya kan banyak hal seperti ini yang sebenarnya belum tentu bisa menghasilkan. Benar. Terutama ya mungkin kita ambil contoh nih, ada orang yang gue suka foto, gue passionnya itu di art misal, gue suka lukis, atau misal penyanyi lah, kita ambil penyanyi yang jago nyanyi dan dia yang suaranya bagus, gue yakin itu banyak banget. Tapi yang terkenal berapa banyak? Benar. Gak banyak gitu. Mungkin kalau kita disuruh sebutin 20 atau 30 penyanyi Indonesia aja mungkin kita udah gak bisa sebut. Iya. Mungkin belasan oke lah, kita bisa tahu ini ada ini. Nah jadi dari sekian banyak orang yang berhasil ternyata cuma segelintir gitu loh. Iya. Nah kali ini kita pengen bahas sebenarnya apakah passion ini bisa untuk hasilin uang gitu ya bahasa. Oke. Nah mungkin pertama bisa bantu jelasin dulu kan apa itu passion? Nah sebenarnya passion ini kan apa yang kita suka lakukan. Passion gitu kan. Cuma banyak banget orang salah kaprah dengan passion, dengan apa yang lu suka lakukan dan apa yang lu jago. Oke. Ini dua hal yang sangat berbeda. Karena gini, kalau sebenarnya lu itu jago banget perbaikin AC, tapi lu itu sukanya main game. Ya, bisa gitu loh. Jadi lu harus lihat apa. Banyak juga orang yang maksudnya dia jago melakukan sesuatu tapi sebenarnya dia gak suka. Oke, contoh gua lah, gua mungkin jago ngomong. Nah, tadi gue kan asli introvert. Ada pertanyaan. Oh, introvert ini sih selalu bikin orang nih Gak percaya. Cuman, maksudnya gitu, apa yang lu jago lakukan, belum tentu itu yang lu sukain. Nah, banyak orang itu dia tuh gak pernah mengasah passionnya, sehingga passionnya ini gak bisa buat menghasilkan uang. Kalau dari kecil lu asal passion lu, mungkin pas lu lulus kuliah ini udah mulai bisa menghasilkan uang, gitu. Nah, ada juga orang salah kaprah, yang dia asal itu bukan passion ya, tapi apa yang dia jago. Contoh, dia itu sebenarnya itu engineering, jago perbaiki mesin, tapi dia passionnya pelihara burung. Ya, wajar dong dia asal engineeringnya, bener gak? Karena itu bisa menghasilkan uang. Sedangkan passionnya pelihara burung, dia anggap sebagai passion aja. Ada yang salah sih, gak ada yang salah. Cuman kalau lu mau passion ini menghasilkan uang, lu harus asal passionnya. Sampai di satu titik, lu itu lebih hebat dari rata-rata orang. Sampai lu itu outstanding gitu. Ada orang, salah satu teman kita lah ya, Bunda, dari kecil dia udah nih lesin nyanyi, apa segala macam, lesin musik gitu ya. Terus gedenya kan maksudnya nyanyi jago banget gitu loh, jago banget sampai ke kafe-kafe, kadang-kadang apa gitu. Cuman dia kan biasa aja, dia gak terlalu pengen itu jadi sumber income dia. Iya, dia ngerasa ya dia itu passion aja gitu loh. Jadi banyak orang salah kaprah. Nah, lebih parah lagi adalah lu passionnya lu apa, lu jagonya apa, lu latihnya apa. Kebalik gitu loh. Gak lu passion, gak lu jago juga. Contoh nih, kayak gue lah sebenarnya, gue kan jagonya ngomong, passionnya sebenarnya jalan-jalan sebenarnya, tapi gue latihnya Excel. Ya mati lah. Biar mau udah nyambung. Yang kayak gini pasti kita bego banget deh seneng itu. Masih penting loh kita pakai ngomong buat hasil duit, atau pakai jalan-jalan buat hasil duit gitu loh. Nah banyak yang seperti itu sebenarnya, yang
benar-benar dia pilih jalannya yang beda banget. Iya. Sebenarnya sih beruntung banget kalau ada orang tuh yang memang kebetulan dia passion di sesuatu hal, lalu hal itu tuh bisa bantu dia hasilin banyak. Betul. Nah itu kadang itu hoki lah, maksudnya memang terlahir Jadi momen yang pas. ya di momen yang pas. Misal memang dia katakan tadi suka nyanyi, kebetulan bapaknya produser gitu kan. Iya. Kayak abis itu ya kebetulan dia bisa cari duit dari nyanyi gitu, bisa. Iya. Itu ya kayak kan jarang lah orang yang posisinya kayak gitu. Mungkin ada yang suka nyanyi tapi gak ada lingkungannya yang produser gitu. Iya. Akhirnya dia harus berjuang banget untuk bisa di posisi penyanyi, dan itu dia berapa banyak orang yang jago nyanyi gitu. Buat lo bisa di packing sama perusahaan untuk menjadi lo terkenal, itu kan suatu proses yang gak mudah gitu. Iya. Nah cuman kalau kita lihat dari kita muda ya Han, sampai kita sekarang umur 30-an awal gitu ya, ada gak lu lihat teman-teman kita, lingkungan kita itu yang memang dari passion dia asal akhirnya dia sukses gitu? Sebenarnya ada, Bang. Oke. Satu. Cuman gua gak usah sebut nama. Ini rasanya gak terlalu itu. Tapi gua kalau cerita lu pasti nyambung. Lu pasti tahu lah gitu. Jadi waktu dulu itu kalau ditanya cita-citanya apa, dia bilang jadi sales. Jadi satu. Terus akhirnya dia kerja di sebuah perusahaan, sekarang jadi top sales banget lah. Maksudnya luar biasa banget. Dulu orang kalau lihat omsetnya mengerikan banget gitu. Memang pro banget gitu. Ya itu benar-benar dia passionnya memang sales. Memang suka jualan gitu ya. Suka ngobrol sama orang ini dari SMA, dia juga udah passionnya sales. Gue ikut dia udah dari SMA gitu, SMP kelas 2 malah gue udah pernah ikut dia gitu. Jadi gue melihat banget gitu cara dia berkembang. Dia yang dulunya gak ngerti sekarang jadi jago. Dulu pas zamannya dia tuh bakar-bakarin bon yang ditipu orang, akhirnya dia bayar sendiri ke perusahaan gitu loh. Jadi masih zaman-zaman kayak gitu, tapi sekarang dia benar-benar sukses gitu di bidang sales itu. Oke. Jadi ada, sebenarnya sih ada, tapi sedikit. Iya. Kalau sebenarnya waktu dulu, maksudnya ya nggak semua orang itu tahu passionnya apa. Iya. Ada juga orang-orang yang sebenarnya nggak tahu mau ngapain. Betul. Termasuk gua salah satunya. Dulu gua nggak tahu kan mau ngapain. Betul. Gua cuma tahu pokoknya gua mau nyari kerjaan yang banyak ketemu orang. Oh. Dulu tuh pemikiran Passionnya ketemu orang kan. bisa jadi ya. Pokoknya gua cuma pemikirannya kalau gua bisa banyak ketemu orang, harusnya biasanya yang kayak gini banyak bertumbuh, banyak bab. Karena bisa belajar. Memang Desul sekarang udah beda. Apa passionnya belajar kan ini? Oh kelewatan dong. Belajar ya, nggak tahu ya waktu itu pemikirannya cuma kayak gitu. Baru akhirnya ya terjun di dunia sales, apa yang sampai sekarang gitu. Betul. Dan sebenarnya yang gua kerjain sama sekali nggak pernah ada di bayangan gua sih. Iya. Dari dulu maksudnya jualan, lalu masuk bidang sekarang juga bikin konten. Iya. Semuanya gak ada yang ada di bayangan gua ada. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya kalau teman-teman yang saat ini nonton bingung gitu ya, gak tahu harus ngapain, mau gimana ya, sebenarnya sama sih, kita juga nggak langsung tahu gitu. Kayak Hartono bahkan setahun lalu, 2 tahun lalu ngomongin sosial media aja dia sama sekali nggak sentuh gitu. Iya. Tiba-tiba sekarang konten kreator, follower udah mau 100k. Maksudnya ya bisa seperti itu sih, Sejauh itu. tapi maksudnya ya kita memang fokus ke hal yang kita bisa sih. Kalau bisa dibilang kayak Hartono mungkin dia jago bikin kata-kata yang bagus, yang inspirasi gitu loh. Nah dari sana dia kembali dari sosmednya jadi gitu, bisa naik. Begitu juga dengan mungkin gua juga dengan versi gua juga lah. Iya. Dan bisa estetik banget. bisa estetiknya kalau tanya ya. Nah menurut lo Han, apa yang harus dilakukan misalnya yang nonton nih katakan masih muda nih, baru lulus atau mungkin sebelum 30 lah, tapi pemikirannya masih pengen kerja sesuatu yang ada passionnya dia, tapi sebenarnya nggak sejalan sama mungkin peningkatan di hidup dia itu. Nah menurut lo baiknya dia harus ngapain? Sebenarnya dalam perjalanan hidup paling panjang itu yaitu mencari apa yang lu suka dan mencari apa yang lu jago. Ya, Banyak orang nggak sadar itu. Karena kita itu di Asia ya, kita itu punya kecenderungan satu sama lain pun kita nggak pernah mau ngomong kekurangan orang, nggak pernah ngerti. Cuma ini kayak apa, ada foto yang dulu tuh meme tuh kayak kita semua dari kecil dipaksain sekolah.
Dan sistem sekolah harus dapat nilai sekian untuk bisa nanti dapat kerja, juara dan lain-lain. Tapi pada dasarnya kan semua orang kelebihannya beda. Betul. Belum tentu Hartono jagonya di sekolah. Bisa jadi Hartono jagonya di ngomong, atau di apa. Tapi kan di sekolah gak ada ambil nilai ngomong. Betul. Ambilnya cuma akademis, ujian sekian, juara, udah gitu. Betul. Dan banyak problematikanya itu adalah orang itu mengubur kelebihan dia. Oke. Ini yang paling tragis. Mengubur kelebihan dia. Kalau ditanya ada kelebihannya, wah tahu kelebihan banget. Iya. Bahkan mungkin kalau kita tanya orang banyak loh yang nggak tahu. Dia tanya, menurut lu kelebihannya apa? Bingung sih gue juga. Ya. Karena dia nggak pernah cari tahu. Karena bagi dia itu kayak sombong. Iya, iya. Ada kesan seperti itu. Dan Padahal sebenarnya lu harus cari tahu. Seperti lu kalau beli handphone, lu harus tahu kelebihan handphone itu apa. Makan rekamnya bagus, apakah fotonya lebih bagus atau bagaimana, benar nggak? Nah ini yang sebenarnya harusnya lu jadi PR pertama lu dalam hidup. Jadi begitu lu sebelum lulus pun lu udah boleh cari tahu sebenarnya itu kelebihan. Ini simple, caranya simple. Lu lihat lu sering dipuji karena apa? Sering orang itu naik sama lu karena apa? Jadi dulu gue itu sebenarnya cuma tempat orang curhat. Oke. Si A curhat ke gue, si B curhat ke gue, si C curhat ke gue, sampai banyak banget yang curhat. Bahkan semua customer gue curhat ke gue. Segala macam masalah hidup mereka gitu loh. Dari yang sains sampai mistis. Berarti lu menarik untuk diceritakan gitu sebenarnya. Betul. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya gue belajar. Yaitu salah satunya meyakinkan orang untuk berubah. Jadi contoh nih, dia suka pukulin istrinya seandainya, atau istrinya suka pukulin suaminya. Kan kalau setelah curhat gue pengen dong dia berubah. Dia gak pukul lagi gitu. Tapi kan gak bisa dengan kata-kata biasa. Itulah kenapa gue selalu memikirkan merangkai kata di otak gue. Nah itu jadi sebuah kebiasaan tuh. Oke. Jadi sebuah kebiasaan gue, jadinya gue harus lu kalau kayak gini terus, lu apa mau nanti di masa depan itu ada semua benci sama lu. Lu coba pikirin, siapa yang seneng dengan papa yang pukulin mamanya. Nah kayak gitu, baru dia bisa, oh iya betul. Baru bisa berpikir gitu loh. Walaupun perubahan itu gak bisa dengan berpikir doang. Setelah berpikir sadar dia mau berubah, itu juga gak bisa langsung berubah. Satu proses lagi. Butuh satu proses panjang. Dia coba melatih kebiasaan, melatih mindset, pola pikir dia apa segala macam gitu. Coba ini awalnya. Jadi dari dulu gue coba. Nah ini passion. Nah passion ini gue kubur sebenarnya. Jadi waktu jadi sales apa segala macam, sebenarnya gue memakai juga passion itu untuk melakukan penjualan. Gitu. Tetapi gue ngerasa passionnya ini gak maksimal. Gue memakainya. Makanya kenapa gue stop jadi sales, gue pengen jadi content creator. Gue mikir, lu bayangin kalau sebenarnya gue ngomong sesuatu yang bisa merubah begitu banyak orang. Why not? Kan kalau yang nonton kayak jutaan gitu kan, berarti berapa juta yang nonton, dari seberapa juta satu aja yang berubah, worth it kan. Nah yang kayak gitu. Nah ini perjalanan passion sampai mendapatkan uang gitu. Tetapi perjalanannya tentu panjang, dan lu juga gak bisa lu kayak idealis ngomong gue mau cari duit dari passion lo. Enggak. Gue banyak melakukan hal yang gue suka juga hanya demi mendapatkan uang gitu. Ya penting itu gak merugikan orang, itu masih oke gitu. Oke, import, gue kan import, wah stres banget import. Nanti ada masalah ini lah, itulah nanti ketahuan lah, barangnya gak jalan lah gitu kan. Ya tetap gue lakukan karena itu masalah uang gitu sih. Sebenarnya sih pada dasarnya mungkin passion ini gak ada salahnya. Setelah maksudnya kita dari usia 20-an awal sampai 30-an kita melihat itu passion ini bagus sebenarnya, ada sesuatu yang kita tertarik, kita suka. Tapi yang mungkin lebih penting itu kita fokus ke hal yang memang kita itu jago ya tadi. Betul. Jadi kita asah skill itu. Kalau teman-teman memang jago di suatu bidang, suatu apa ya teman-teman asah. Walaupun mungkin itu belum bisa menghasilkan, teman-teman harus berpikir yang menghasilkan dulu sebenarnya. Karena ya namanya kita di usia tertentu, kita di Asia juga kita butuh uang lah. Apalagi ada tanggung jawab, makin berumur tanggung jawab kita juga makin banyak. Betul. Nah tapi dengan fokus ke sana, pelan-pelan nanti teman-teman lebih tahu aja sih arahnya mau kemana, mau ngapain. Tapi di usia 20-an sih kalau gue flashback juga memang membingungkan. Iya. Karena ya kadang ada orang yang begitu lulus tahu dia mau ngapain. Tapi ada juga yang bingung. Ya gue termasuk yang salah satu yang mencari lah dulu. Itu sih.
Kira-kira seperti itu lah ya soal passion. Kira lah ya. Oke. Nah, menurut teman-teman gimana? Waktu itu apakah teman-teman juga awalnya sempat ada pemikiran pengen kejar yang teman-teman suka, hobi, akhirnya lebih realistis memilih yang menghasilkan atau dari hobi teman-teman memang menghasilkan banyak? Ya itu juga banyak sih. Nah coba share di komen. Jadi mana tahu ada teman-teman yang nonton bisa dapat sesuatu dari sana. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.